sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Renungan kita pada malam ini diberi judul dari ragu menjadi yakin. Dalam kehidupan kita yang kerap kali kita alami adalah keraguan atau ragu-ragu terhadap apa yang kita putuskan untuk hidup kita, atau yang orang lain putuskan untuk kita lakukan, atau kita bertanggung dalam hidup kita. Ada banyak contoh keraguan yang sering kita alami dalam hidup kita. Namun pada malam ini saya tidak akan mengambil contoh keraguan terhadap apa yang dialami oleh orang lain, tetapi saya akan mengambil contoh tentang keraguan yang saya alami dalam kehidupan saya. Jauh setelah saya tahu saya akan memimpin ibadah pada malam ini, sebenarnya keraguan ada dalam hati saya. Saya bingung dan saya bimbang apa yang saya akan baca atau apa yang saya akan beritakan pada malam ini. Tetapi saya yakin dan percaya ketika saya berpikir ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk saya, kesempatan untuk melayani. Sehingga saya berdoa kepada Tuhan, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga pada malam ini teman-teman bisa melihat saya dengan yakin bisa berdiri di tempat ini. Ini bukan karena kuat dan hebat saya, tetapi semua karena kuat dan hebat Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Karena itu, jangan pernah meragukan Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Tetap percaya kepada Yesus dan mintalah hikmatnya dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kata ragu adalah salah satu kata yang sulit untuk kita hindari dalam kehidupan kita. Dan kita perlu tahu bahwa kata ragu kerap kali atau disamakan sebagai penyakit rohani. Kelihatannya memang sepele, atau bahkan tidak semua orang setuju bahwa sikap ragu itu disamakan sebagai penyakit rohani dalam kehidupan kita. Tetapi itulah faktanya dan kenyataan yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Seperti kesaksian saya tadi, saya percaya kepada Tuhan, tapi saya masih meragukan. Keraguan itu masih ada dalam kehidupan saya. Dan seperti yang kita lihat dalam Alkitab bahwa ada beberapa tokoh Alkitab yang pernah meragukan akan keberadaan Tuhan Yesus yang pada waktu itu menjadi guru mereka. Contohnya seperti murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Thomas sempat meragukan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga ketika Maria Magdalena ibu Yesus datang memberitahu kepada Petrus dan murid-murid lainnya bahwa kubur Tuhan Yesus telah kosong. Dan pada saat itu Petrus pergi ke kuburan dan di sana dia melihat bahwa yang dikatakan oleh Maria Magdalena benar adanya. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, tetapi Thomas sempat meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh murid lainnya kepadanya. Kita bisa melihat di dalam kitab Yohanes 20, di dalam kitab Yohanes 20 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Di sini kita melihat bahwa Thomas menjelaskan sekali-kali dia tidak akan percaya. Tetapi pada ayat yang ke-29 di sana dikatakan, Yesus mengatakan kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sikap ragu-ragu kita secara rohani dapat diartikan bahwa kita tidak yakin Tuhan akan menolong kita, walaupun kita sebenarnya
percaya kepadanya. Itulah yang dialami Thomas. Sebenarnya dia percaya kepada Tuhan, tetapi masih ada keraguan dalam hatinya. Sikap ragu-ragu membelenggu seorang dalam ketidakpastian sehingga menghambat pertumbuhan dirinya baik dalam iman maupun dalam kehidupannya. Rekan-rekan pemuda yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita meresponi setiap peristiwa yang mencerminkan seberapa dalam iman kita bertumbuh dan menghasilkan kehidupan roh? Tuhan tidak menguji iman kita untuk mengetahui seberapa kuat iman kita, melainkan Tuhan mau melihat apakah iman kita bertumbuh dan setia kepadanya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita supaya kita menang dan melawan sikap ragu-ragu kita? Malam ini kita akan belajar bersama-sama. Ada dua hal yang perlu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama, gali dan tingkatkan potensi diri. Tidak ada jalan pintas jika kita mau meningkatkan potensi diri, baik itu pengetahuan berdasarkan akal budi maupun pengetahuan rohani kita. Bagaimana kita akan berhasil jika kita tidak fokus? Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai 8. Kamu buka ayatnya. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 di sana dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan waktunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Pemalas di sini tidak terbatas pada sikap panas saja, tetapi dapat juga diartikan tidak mempersiapkan diri menghadapi kenyataan bahwa dalam hidup kita pasti berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan percobaan yang akan menguji iman kita. Tuhan memperlengkapi diri kita dengan talenta, karunia-karunia kepada setiap pribadi kita masing-masing. Tugas kita hanya meresponi anugerah Tuhan tersebut dengan cara ada niat mau belajar dan mau mempraktikkan anugerahnya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan yang kedua, yakinlah pada Tuhan saja. Yang pertama tadi, gali dan tingkatkan potensi diri, dan yang kedua, yakinlah pada Tuhan saja. Sepertinya mudah kita katakan bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan atau yakin kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita seringkali dinasihati bahwa jangan mudah percaya apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar saja. Percaya saja tidak cukup jika kita tidak barengi dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ada orang yang sulit menyerahkan atau ada orang yang sulit mengendalikan dirinya, menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan, dan ada juga orang yang sulit mempercayai hidupnya berada di dalam tangan Tuhan. Mungkin sering berdoa, tetapi Tuhan belum menjawab doanya, sehingga dia beranggapan bahwa Tuhan tidak mau mempedulikan nasib dan kehidupannya. Ada juga orang yang diberikan secara materi, sangat rentan pada kepercayaan dirinya dan hidupnya berpengaruh pada jiwanya dan imannya juga. Bahkan berbalik arah dan membenci Tuhan kenapa tidak menolongnya. Dan ada juga orang yang hidupnya berkelimpahan harta, sangat rentan pada keyakinan diri berlebihan, bahkan keyakinannya kepada Tuhan mulai pudar karena dia berpikir bahwa tanpa Tuhan hidupnya makmur dan hidupnya bisa sejahtera. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan,
Percayalah dan yakinlah kepada Tuhan, tergantung seberapa dalam minat ketertarikan kita menyerahkan diri dan hidup kita sepenuhnya kepada pengaturan dan pemeliharaan Tuhan. Karena semakin kita sadar dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka sikap kita tidak akan ragu-ragu menghadapi apapun peristiwa yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena butuh iman dan pengosongan diri, barulah sikap ragu-ragu kita hilang dari pikiran kita. Waktu iman kita tergoncang dan mulai ragu, kita harus jujur dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak, dan Tuhan akan menjawab keraguan kita menjadi kepastian. Rekan-rekan pemuda yang ada yang dikasihi Tuhan pada malam ini, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berjanji kemudian mengingkarinya. Karena jika Tuhan sudah berjanji, pasti Dia akan memenuhinya. Sekian dengan kita pada malam ini, semoga menjadi bahan kita untuk diri kita masing-masing. Amin.